Hirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah ahad pagi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah pertemuan kita di salah satu rumahnya Allah yang diberkahi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kegiatan kita ini Allah berikan kepada kita dengan berlimpahnya kenikmatan berupa Allah berikan bertambah ilmunya, lapangkan rezekinya, panjangkan umur yang barokah, diberi pahala sebanyak-banyaknya, diampuni segala dosa kita, dan kelak kita dihadapkan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, merahmati kita, dan kita diizinkan bertemu bersama-sama kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, salat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengan telatennya, dengan sabarnya, dengan uletnya berdakwah menyebarkan agama Islam ini dengan ketelatenan, kesabaran, keulatan ini sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Ya Muhammad, sebab rahmat dari Tuhanmu engkau bisa berlaku lembut. Jika engkau berlaku kasar, niscaya mereka akan meninggalkan dakwahmu. Itulah keberhasilan dakwah Rasulullah dengan kelembutan, ketelatenan, kesabaran, keuletan, akhirnya membuahkan hasil kita semuanya di negeri yang non jauh di sana, yaitu berada di sebuah negeri Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Paraan, Masjid Al-Manar. Bisa bayangkan enggak, pada waktu Bapak Ibu kebetulan Allah rezekikan bisa datang ke Masjid Nabawi, kemudian Bapak Ibu membayangkan kita berada di non jauh di sana, di sebuah negeri yang jauh dari Arab Saudi, kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertemu dengan dalam keadaan iman. Itulah hasil ketelatenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berharap setelah kita mengikuti perintah Rasulullah, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa bertatap muka dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan beliau mau menatap wajah kita dengan cintanya. Mudah-mudahan beliau kemudian mau memberi syafaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, di kesempatan pagi hari ini saya memang memilih tema yang berkenaan dengan sirah nabawiyah, tapi kita masih sirahnya nabi-nabi sebelum Rasulullah. Karena saya meyakini para asatidz telah menyampaikan materi-materi yang begitu lengkap dan detail. Mungkin ada yang membidangi di dalam akidah, mungkin ada yang membidangi dalam fikih dan lain sebagainya. Maka kemudian saya menggunakan materi sirah atau kisah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Materi ini adalah materi kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan judulnya, sudah mendengarkan jelas hafal, yaitu judulnya adalah Korun. Otomatis Bapak Ibu kalau membayangkan korun, yang dibayangkan apanya? Kayanya, kemudian apa? Ditenggelamkan gitu kan? Kalau bicara korun berarti kita bayangkan korun itu kaya, kemudian keduanya ditenggelamkan, betul? Berarti kita tutup. Sudah mulai untuk kajian, jadi mohon untuk jamaah yang baru datang untuk bisa fokus mengikuti kajian, jadi tidak mengganggu konsentrasi. Monggo kita ikuti kajian. Masya Allah.
Ibu, Bapak, ada kalimat begini. Ini para guru-guru kita, para ulama mengajarkan begini. Awalul ilmi as-sumtu, summal istima', summal hifdu, summal amal, summal nafs. Permulaan ilmu itu didapat dengan as-sumtu. As-sumtu itu bermakna, saya artikan tenang banget. Tenang, diam, tenang. Itu namanya ilmu akan didapat dengan baik. Makanya guru-guru kita ketika mengajarkan kita di waktu kecil, siji loro telu astani papat duli lima ngirian toh, siji loro telu astani papat duli lima lenggai sing mirengake. Nah itu artinya, itu metode ini sebenarnya metode yang sudah diajarkan para ulama dulu, yaitu awal ilmi as-sumtu. Awal ilmu didapat dengan as-sumtu, tenang. Tenangnya bukan tenang ngantuk ya, tenang gitu. Summal istima'. Istima' itu betul-betul mendengarkan dengan seksama. Nek perlu dibantu tangannya bergerak. Tangannya bergerak artinya apa? Nyatet, meskipun nanti di rumah disimpan. Nek bapak nggak nyatet karena punya hafalan kuat. Summal istima', summal hifdu, kemudian dihafal apa yang dianggap penting. Summal amal, kemudian kalau ada yang perlu diamalkan. Summan nasruh, kemudian diceritakan atau disampaikan. Itu kesempurnaan ilmu sempurna. Baik Bapak Ibu, sudah siap Ibu-ibu? Sudah siap Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan saya, kalau bicara tentang Qarun, maka kita menemukan Qarun itu adalah, pertama dia adalah orang kaya, kedua bahwa dia akan diazab Allah dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Begitu? Berarti kita tutup materi ini. Kan sudah tahu. Baik Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan menyampaikan Qarun dan kemudian kita bisa mengambil hikmahnya. Nanti saya jika tidak membacakan ayat dengan sempurna, mohon izin, mohon maaf. Artinya mungkin keterbatasan waktu, tapi kita berharap nanti kita sampaikan ayatnya, suratnya apa, kalau tidak dibacakan bunyi lafaz ayatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai tentang Qarun. Allah menyampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 76, inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bagha alaihim. Al-ayah. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Kita kenalkan siapa itu Qarun. Qarun dalam riwayat-riwayat yang kita baca adalah salah satu dari muridnya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu ngajinya sama Nabi Musa. Qarun dalam silsilah keluarga masih saudaranya Nabi Musa. Ulama berbeda pendapat apakah itu ada yang mengatakan sepupunya, ada ya mengatakan ya sepupunya, mayoritas sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih keluarga dekat sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun muridnya Nabi Musa. Qarun secara silsilah masih keluarga dekat dengan Nabi Musa. Qarun salah satu murid Nabi Musa yang cerdas. Bahkan riwayat yang kita dapatkan hafal Taurat. Murid yang hafal Taurat, yang digadang-gadang kelak akan menggantikan dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Berarti hebat enggak Qarun? Hebat. Dan Qarun ini awal ketika dia masih aktif ngaji sama Nabi Musa, sampai hafal kitab, sampai begitu dicintai oleh Nabi Musa, itu dulu awal-awalnya adalah orang miskin. Qarun orang miskin, punya anak banyak. Sampai diceritakan karena punya anak banyak ini hampir-hampir makannya enggak kecukupan dalam setiap harinya. Akhirnya anaknya banyak, itu tidak terawat urusan kebutuhan makannya.
malam nangis kekurangan makan, yang kecil kekurangan susu karena kemiskinannya, sampai suatu hari kemudian Qarun meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa alaihissalam mendoakan agar diberi kemudahan urusan dunianya, agar dibukakan rezeki untuk dunianya. Dan Nabi Musa alaihissalam beliau mendoakan Qarun, doa Nabi makbul. Doa Nabi diijabai Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa tidak hanya mendoakan Qarun, tetapi Nabi Musa juga memberi ilmu sekaligus modal. Ilmunya apa? Qarun diberi ilmu cara menyepuh emas. Bagaimana emas itu yang asli dan kurang asli, dan kualitas seperti apa, itu diajari oleh Nabi Musa alaihissalam. Pertama. Yang kedua adalah Qarun alaihissalam itu memang muridnya Nabi Musa. Dia hafal kitab, maksudnya Taurat ya. Kemudian dia orang miskin, tapi suatu hari dia mendapatkan kepercayaan dari Fir'aun. Ini pendapat yang kedua. Dia mendapatkan kepercayaan dari Fir'aun bahwa Qarun ini diberi kesempatan untuk menjadi mandornya para tukang-tukang dari Bani Israel. Karena Fir'aun dan kaumnya yang bernama kaum Kipti, itulah mereka para pemilik-pemilik tanah, tuan-tuan tanah, sehingga mereka tidak sempat untuk mengurusi ladang mereka, sehingga mereka hanya hidupnya menikmati dengan kekayaannya, sehingga ketika mereka ada masalah, maka Bani Israel lah yang kemudian bekerja, baik membangun jembatan-jembatan, baik membangun jalan raya, baik membangun rumah-rumah, itu tukangnya adalah Bani Israel. Kaum Kipti, kaumnya Fir'aun hanya menikmati kekayaannya dari memanfaatkan para keluarga besar Bani Israel yang diperbudak oleh mereka. Qarun ini adalah orang yang dipercaya untuk menjadi mandornya para tukang-tukang atau para buruh yang diperintah oleh Fir'aun. Seandainya setiap orang itu dapat 1.000 saja, perkaliannya berapa? Setiap hari. Seandainya setiap orang dapat 10.000 sehari berapa? Itu kekayaan yang dimiliki Qarun. Dari salah satu dua, yang pertama adalah tentang Nabi Musa mendoakan kemudian diberi ilmu tentang bagaimana menyepuh emas dan diberi modal, atau kedua, ini kedua-duanya insya Allah salah satunya benar. Artinya ada dua riwayat yang kita dapatkan. Baik para bapak, para ibu semuanya. Kemudian setelah Qarun mulai mapan dalam urusan kekayaannya, dalam urusan bisnisnya, maka kemudian berangsur-angsur Qarun itu dia mulai meninggalkan dakwah karena usahanya lancar, ngajinya mulai kendor. Kayak ini, penyakit ini dimiliki oleh manusia seperti kita enggak Bapak Ibu? Kenapa enggak berangkat ngaji? Maaf karena sibuk. Nah, itu Qarun tapi ya, Qarun ini kemudian dia mulai kendor di dalam aktivitas dakwahnya, padahal dia dulu termasuk orang yang semangat karena terbukti dia hafal kitab dan masih kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam usahanya, dalam mengumpulkan kekayaannya, dalam bisnisnya, maka sampai kemudian diabadikan dalam Al-Quran tentang bagaimana kisahnya Qarun ini. Di antaranya kita bisa melihat dalam surat Al-Qasas 76, yang mohon maaf saya tadi menyampaikan, minta izin dibacakan artinya. Saya artikan, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Jadi dulu kalau punya harta itu disimpan di gudang, dan gudangnya harus ada kuncinya. Nah, itu dulu.
Dan kalau dipikul orang dengan orang-orang yang kuat itu berat. Ulama menafsirkan kalimat dengan kalimat bil usbah. Di sini ada kalimat bil usbah, berarti orang-orang yang kuat tadi itu diperkirakan yang memikul itu banyak sekali. Beberapa ulama pendapatnya mengatakan ada yang mengatakan sampai 20 orang pemikul kunci. Ada yang mengatakan sampai 70 orang yang memikul kuncinya. Berarti kira-kira ya sak paraan itu dari pojok sana sampai pojok yang mana itu paraan itu kalau pikul kuncinya setiap jenengan yang punya kunci 4, 5 dijadikan satu dipikul 70 orang, kira-kira kentengan atau sudah berat? Kalau masih enteng berarti masih kaya korun. Betul-betul kaya banget nih. Kaya banget nih korun ini. Kemudian yang menarik adalah korun ini dalam riwayat yang kita dapatkan dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, maka yang dilakukan korun ada kegiatan pekanan semacam keliling kampung dengan membawa kekayaannya. Jadi korun itu ada kegiatan pekanan, yang pekanan ini dia membawa hartanya dengan dipikul oleh para tukang-tukangnya, baik emas-emasnya, baik berliannya, kudanya dihiasi berlapiskan emas, keretanya dihiasi berlapiskan emas, badannya dia diberi pakaian lapisan emas, pakai kupluk-kupluknya lapisan emas, kemudian pakai gelang-gelangnya lapisan emas, semuanya pakai. Artinya betul-betul dia memamerkan kekayaannya. Dalam satu riwayat yang kita dapatkan sampai dikatakan korun ini bersama dengan para pembantu-pembantunya jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Riwayat yang kita dapatkan, ya ini contoh riwayat. Ketika korun memamerkan harta kekayaannya, ia menggunakan pakaian yang sangat mewah. Jumlah harta benda yang dibawanya harus diangkut oleh 60 ekor unta dengan didampingi sebanyak 600 orang pelayan yang terdiri dari atas 300 laki-laki dan 3.000 orang perempuan. Korun juga dikawal sebanyak 4.000 orang dan diiringi oleh sebanyak 4.000 binatang yang termasuk ternak yang sehat. Ini riwayat yang kita dapatkan dari tafsiran ulama. Berarti kira-kira setiap hari, setiap pekan gitu Bapak Ibu. Makanya karena melihat kekayaan korun yang begitu melimpah, kan kemudian ada dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang dia itu tertipu dengan kekayaan korun. Dia takjub dengan kekayaan korun. Karena melihat korun yang begitu kayanya, dengan seluruh kekayaan yang dipamerkannya, maka di antara mereka kemudian ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah mereka orang-orang yang takjub dengan korun, dan dia kemudian mengucapkan, alangkah senangnya kalau aku itu kaya seperti kayanya korun. Itu kelompok pertama. Dan ini banyak. Kelompok pertama dia takjub dengan kekayaan korun, dia mengatakan alangkah senangnya kalau aku itu kaya seperti kayanya korun. Kelompok kedua mengatakan enggak, kami tidak penting kayanya, tapi kami ingin mendapatkan ridhonya Allah saja. Berapa banyak orang kaya tapi tidak barokah. Nah, dari kedua kelompok ini kira-kira banyak yang mana Bapak Ibu? Banyak yang pengen jadi orang kaya, enggak mikirkan barokah dan tidaknya. Dan yang kedua yang penting barokah hidup. Itu kelompoknya kira lebih banyak atau lebih sedikit? Biasanya lebih sedikit. Sampai suatu hari ketika Nabiullah Musa alaihissalam memerintahkan murid-muridnya atau jamaahnya untuk mengambil zakat dari korun,
ya, atau mungkin infak lah, pokoknya zakat dari Qarun. Maka kemudian Qarun dia menjawab dengan jawaban yang ringan. Jawabannya adalah, aku bekerja dengan ilmuku dan tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu bekerja karena kemampuanku, karena ilmuku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka dalam surat Qasas 78 yang saya bacakan terjemahnya. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Itu Qarun. Dan ini Bapak Ibu, ucapan ini bisa menjadi penyakit manusia. Ketika mereka berkata seperti itu, maka gaya Qarun itu dilakukan. Kalau ada orang berkata begini, aku ini sukses karena aku itu ulet, sabar, telaten, aku tahu bagaimana, aku mengetahui bagaimana pangsa pasar, tok begitu, maka sebenarnya gaya Qarun sudah menurun pada dirinya. Kalau jenengan ditanya, ibu bapak, ibu usaha jenengan kok lancar begini? Ya karena saya itu ulet, telaten, saya kemudian bagaimana pasar waktu ini yang paling baik jual apa, awas, pertanda gaya Qarun. Mestinya kita mengatakan hadza min fadli rabbi, seorang mukmin begitu. Hadza min fadli rabbi, inilah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin Bapak Ibu tidak layak kemudian menomorsatukan aku. Orang mukmin enggak layak. Orang mukmin ketika dibukakan rezeki padanya, ketika dimudahkan urusan dirinya, maka tidak layak mengatakan aku. Enggak boleh. Orang mukmin dia akan mengatakan Allah. Salah satu kalimat hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Itu seorang mukmin. Pernah suatu hari saya itu dalam suatu perjalanan ketemu dengan seorang pengusaha kaya. Camatan beliau tawaduk sekali. Dia punya usaha. Kemudian saya tanya, ini milik jenengan nggih Pak? Ini milik Allah. Jenengan kan pemilik jenengan, saya cuma karyawan. Karyawannya Allah. Masya Allah, hebat mening. Jadi ada orang-orang begitu. Nah kita gimana? Ini milik aku. Aku kan bekerja, aku tuh dulu prihatin loh Mas. Sekarang aku bulat seperti ini, aku sudah punya gini-gini. Ini tokoku semuanya. Karena ketelatenanku, karena keuletanku dan lain sebagainya, karena jaringanku. Enggak, karena Allah. Berapa banyak orang yang dia punya modal tapi enggak berhasil. Kenapa? Karena Allah enggak mengizinkan. Berapa banyak orang yang kemudian awalnya kosong, nol, tapi kemudian sukses karena Allah, bukan karena dirinya. Itu harus kita yakini. Bapak Ibu semuanya, karena kondisi mapan itulah Qarun sampai lupa dirinya. Sampai ketika diminta mengeluarkan zakatnya enggak mau dan menolaknya dan mengatakan, aku mendapatkan harta ini semuanya karena ilmuku, karena kepintaranku. Sampai kemudian suatu hari ketika dia dinasihati, karena dia muridnya Nabi Musa dan sudah mulai menjaga jarak. Ini bahayanya ketika orang itu sudah dibukakan dunia. Maka ketika semakin menjaga jarak dengan dakwah, itu pertanda ini bukan barokah. Mohon maaf Bapak Ibu. Jenengan merintis usaha. Ingat ini. Jenengan merintis usaha, ketika jenengan mungkin kok enggak naik-naik ya. Itu jangan-jangan karena Allah cintanya sama jenengan. Jangan-jangan kalau dibukakan rezeki jenengan lupa sama Allah. Itu kan yang kami lihat kan begitu. Atau kedua, jenengan membuat usaha dan kemudian usahanya lancar jaya, awas, itu alarm. Apakah ini barokah atau istidraj? Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu kemudian lancar jaya, itu barokah dari Allah. Awas, itu alarm. Alarmnya lah apakah ini barokah atau
istijrat. Tahu istijrat ya? Diluluake sama Allah. Dilulu. Tahu dilulu enggak? Apa itu? Dijor, ya dijor. Dijor ngono is dhuwur ajur gitu kan. Nah itu dilulu. 2. Maka pertanda bahwa orang itu adalah barokah, pertanda. Itu bukan pasti ya, pertanda. Ketika dia mendapatkan barokah rezeki, maka semakin dekat dengan Allah. Pertandanya gitu. Karena dia meyakini bahwa usaha yang dia lakukan itu cuma usaha kok. Cuma usaha kok. Yang menentukan rezeki Allah. Kemampuan kita apapun, sepintar apapun, sesungguh langit apapun kemampuan kita, banyak orang lain yang lebih pintar daripada kita. Banyak orang lain yang punya ilmu lebih jago daripada kita, tetapi Allah titipan kita. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa itu adalah amanah Allah, maka kemudian dia berikan hartanya untuk Allah. Itu adalah orang-orang yang hebat. Ada contoh begini Bapak Ibu. Saya nggak habis pikir ya. Ada orang seperti itu. Tadi malam saya itu kedatangan tamu keluarga saya dari Bali. Saya kebetulan punya anak Bali. Mesti anak saya menikah dengan orang Bali. Kemudian tadi malam ke rumah saya. Dia juga seorang ustadz. Cerita begini. Suatu hari, ketika kami itu sudah butuh uang sekali untuk pengurusan pondok yang harus deadline-nya tinggal sekian hari. Kami nggak punya uang, nggak tahu dari mana ada orang yang mencari kami, tahu nomor alamat kami, nomor HP kami, kemudian nelpon kami. Kayaknya orang nggak berjanji dari penampilannya, kayaknya guyon, tapi betul-betul kemudian menemui kami kemudian menyampaikan, pondok ini masih kurang dana berapa? Sekian Pak, gitu. Disebutkan tadi malam sama saya sekitar 750 juta. Tolong, ini uang saya, tapi jangan dipublikasi, jangan dipoto. Pokoknya jenengan nggak usah mengingat saya, pokoknya nggak kenal sama saya, uang saya berikan. Minta nomor rekeningnya, kemudian pembantunya yang ada di villa atas itu, kamu jangan moto saya, jangan, nggak diperizinkan. Dan tadi malam teman ini, masih keluarga ini mengatakan, sampai sekarang saya nggak tahu siapa dia, dan kemudian kita sulit untuk mengontak dia, tapi dia betul-betul memberi kami dan tidak mau diketahui siapa dirinya. Nah, kira-kira kita gimana Bapak Ibu? Ya Masya Allah aja ya, Masya Allah. Itu saya menyangka, karena kita ilmunya, kemampuan kita menyangka. Saya menyangka mungkin inilah keberkahan rezeki. Tapi kemudian ada istijrat yang harus kita takuti. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, nanti kita sampaikan di akhir materi. Qarun dengan hartanya yang melimpah ini, hasil usahanya yang melimpah ini, dari berbagai macam usaha, ada yang sifatnya usahanya karena dia penjualan dagang emas, ada kemudian dia menjadi kontraktor bangunan, dan ada satu riwayat lagi, ini wallahualam, tapi saya pernah mendapatkan, Qarun itu juga orang yang suka memberi utang kepada masyarakat, dan jika jatuh tempo tidak memberikan, maka kemudian diambil kekayaannya. Saya pernah mendapatkan ini, tapi wallahualam kesahihannya, bahwa Qarun itu ketika membantu orang, ngutangi uang, minta berapa Pak? Saya butuh 5 juta, kalau 5 juta nggak saya berikan, tapi kalau 10 juta saya berikan. Nanti ada jatuh temponya. Minta berapa? 10 juta, kalau 10 juta saya nggak berikan, tapi kalau 20 juta saya berikan. Dalam rangka orang itu nggak bisa nyarutan. Itu metode Qarun, sehingga dia itu kemudian seperti perbankan yang banknya bank pelencit yang gede. Ada cerita ini betul-betul yang saya temui beberapa jamaah, karena sering ngeluh juga, karena ustadz itu kadang-kadang jadi tempat keluhan. Itu memang jadi ustadz, dituakan, didewasakan oleh keadaan.
Jamaah-jamaah banyak yang ngeluh, diantaranya yang ngeluhnya gini, Ustadz, utangnya segini, utangnya butuhnya 10 juta, tapi harus minta 20 juta, jatuh temponya sekian. Nanti kalau nggak nyarutan, pilih ambil tanahnya. Dan kalau nyarutan itu manaknya itu ngelimolasi. Tahu ngelimolasi nggak? Ambil 20 juta. Gitu ceritanya, ambil 20 juta, nanti harus mengembalikan 30 juta. Dan 20 juta itu nggak utuh. Nanti alasannya dipotong macam-macam, tinggalnya kira-kira 18 juta. Tapi tulisannya 20 juta, nyarutannya 30 juta. Tahun itu enggak memberikan, tidak bayar, maka kemudian tidak nganai, tapi mutoni. Tahu mutoni enggak? Kemudian mana lagi? Sampai kemudian dia utangnya sedikit jadi banyak. Ya itu mungkin termasuk utang pinjol ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini Qarun kayanya. Makanya kemudian dia menjadi orang kaya kan berbagai macam usaha. Baik usaha perdagangannya, baik kemudian menjadi kontraktornya, baik kemudian jadi perbankannya, Bang Qarun. Dari harta yang dia miliki itu semuanya, maka kita bisa membayangkan sampai tadi. Dia memamerkan di setiap waktunya, dalam satu keterangan kita dapatkan setiap pekannya, dia menyuruh para pembantu-pembantunya untuk memikul beban. Setiap untanya yang tadinya dikatakan sampai 60 unta membawa hartanya, diikuti para budak-budaknya, pembantu-pembantunya sampai ribuan orang. Setiap pekannya bisa begitu. Makanya kemudian banyak orang takjub. Karena itulah kemudian Nabi Musa alaihissalam khawatir ini penyakit ini. Khawatir. Karena Qarun itu masih keluarga, juga murid dulunya. Tapi karena dibukakan rezeki kemudian menjauh dari dakwah, khawatir ini penyakit ini menular yang lainnya. Karena orang yang hidupnya mapan itu mudah sekali menjalar. Ini bisa jadi penyakit. Maksudnya orang itu kalau melihat orang yang mendapatkan rezeki yang mudah, hartanya banyak, ini kan mudah sekali kita itu pengen tiru. Meskipun kadang nggak memikirkan tentang halal dan haramnya. Ini kekhawatiran Musa alaihissalam, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau menegur Qarun, menasihati Qarun, tapi Qarun tidak menerima teguran Nabi Musa alaihissalam. Dalam waktu yang panjang, akhirnya kemudian Qarun dan Nabi Musa hanya terjadi permusuhan, murid, guru, saudara. Kenapa? Karena dibukakan harta menyebabkan seperti itu. Awas ini Bapak Ibu, alarm ini. Kemudian sampai suatu hari Qarun ini nantang Musa. Musa, coba apakah aku yang diterima Allah doanya atau kamu? Karena aku sudah mendapatkan kelapangan rezeki yang melimpah ini. Apakah aku yang diterima doanya atau kamu? Maka kemudian Nabi Musa menerima tantangan Qarun ini, yaitu Qarun semacam mengajak saling melaknat. Siapa yang doanya diterima maka diterima itu. Maka kemudian Qarun meminta kepada Allah agar dikabulkan keinginannya, agar Nabi Musa mendapatkan laknat, tapi karena Nabi nggak bisa. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, agar Engkau memberi kepada Qarun sebagaimana mestinya yang akan kulakukan kepada Qarun yang telah jauh dari pengajaran agama ini. Kemudian kita tahu Qarun akhirnya kemudian ditenggelamkan seluruh hartanya. Itulah Qarun yang kita temukan di dalam Al-Quran. Jangan bisa buka dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Saya buka dalam surat Al-Qasas 81. Bapak Ibu semuanya,
Kemudian dari keterangan ini, saya sampaikan dulu ya, ini bisa diketahui. Korun ini dalam keterangan ulama, para ahli sejarah itu berada di wilayah Mesir ya. Katanya dengan Kairo, ya, Kairo Mesir itu jaraknya sekitar 60 km dari Kairo. Katanya tempatnya masih ada bekas-bekas yang diabadikan di sekitar itu. Nanti bisa dilihat di Google gitu ya, bisa dilihat. Wallahu alam. Bapak Ibu semuanya, kita bisa mengambil hikmahnya dulu. Di antaranya kisah Korun yang saya sampaikan pendek ini. Di antaranya hikmahnya lah, harta melimpah yang diberikan Allah kepada Korun bukan tanda bahwa Tuhan mencintainya sebagaimana anggapan segelintir orang. Jadi jangan menganggap harta yang banyak itu Allah ridha sama dia. Jangan. Kemudian yang kedua, jangan mudah silau dan terpukau pada harta dan perhiasan orang lain. Sesungguhnya orang yang memiliki harta banyak menanggung beban yang lebih besar pula, yaitu mempertanggungjawabkan pencarian dan penanggungan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak, kalau jenengan mendengarkan berita yang terbaru, ada orang yang di rumahnya digeledah hampir uang berapa Bapak Ibu? Hampir 1 triliun. Kaya enggak? Nek saya enggak kaya itu. Kaya raya. Jenengan tahu uang 1 triliun? Tak jadekno. Saya itu pernah mengira-ira hitungan uang. Uang itu kalau 100 ribuan, 100 ribu, kalau 10 ribu, itu kalau disenteni, ngerti senteni enggak? Pakai senti, itu kira-kira 10 senti. 1.000 jo 10.000, 1.000 10 juta itu 1 senti. Nek seandainya 100 juta 1 meter. Betul? Betul enggak? Takon ngitung. Nek 1 miliar betul enggak? Maaf, benar kan? Nek 1 miliar berapa? 10 meter. Nek 1 triliun 1 kilo. Nah, jenengan uang ditekake jejer, 1 kilo itu 1 triliun. Banyak enggak? Enggak banyak, banyak banget. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau ada orang kaya banget jangan mudah silau. Tapi jenengan itu ketika ada orang kaya tapi dermawan, jenengan cukup cemburu saja. Itu boleh. Ya, ini harus dipahami. Ini namanya ghibthah. Kalau ada orang kaya tidak menunjukkan tanda kemaslahatan umat, enggak usah cemburu. Kalau ada orang kaya, kemudian dia dari kekayaannya bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat, boleh cemburu, yang namanya ghibthah. Cemburu, tapi baik. Kalau jenengan cemburu dengan orang kaya yang dermawan tadi, Bapak Ibu, si fulan infak ini, si fulan infak ini, dia infak ini, infak itu, jenengan ya Allah senang teman seperti dia. Kalau seperti itu, jangan-jangan berlaku bakti Bapak Ibu semuanya. Jangan-jangan berlaku sebagaimana hadis Rasulullah, dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana apa yang dia lakukan. Asing enggak? Dalam kitab bab niat, ya kitab Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin, kita temu itu. Rasulullah mengajarkan tentang orang yang tidak melakukan, dalam hadis ini tentang ikut jihad ya. Orang yang tidak ikut melakukan bersama Rasulullah, kemudian mengatakan ada orang yang dia mendapatkan pahala kalian. Naik lembah, turun lembah, naik bukit, turun lembah, tapi dia tidak bersama kalian karena adanya udzur. Maka dikatakan para ulama, orang yang berniat bisa mendapatkan pahala yang sama. Ada orang haji, jenengan kemudian datang silaturahim, nek perlu jenengan gemergel, sampai kemudian jenengan mungkin bisa meneteskan air mata. Ya Allah, senang teman haji ya, mendengarkan labbaik Allahumma labbaik, jenengan gemergel betulan, mungkin bisa meneteskan air mata. Ya Allah, senang teman, jenengan gak punya uang, gak berangkat,
jenengan sampai silaturahmi kepada orang, jangan-jangan rezekinya jenengan dapat pahalanya. Itu apanya? Niat. Makanya jangan silo kepada orang-orang kaya yang kemudian dia menjauh dari Allah, karena itu bisa jadi azab. Jenengan mau seperti itu? Pasti enggak mau. Makanya kita dibolehkan cemburu kepada orang kaya yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bandingkanlah harta di dunia dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Kesadaran terhadap kenikmatan akhirat yang kekal abadi akan membuat seorang muslim menjadi mawas diri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita ini yang dipikirkanlah akhirat, Bapak Ibu, ya dunia itu enggak ada apa-apanya. Akhirat yang dipikirkan enggak ada seujung kukunya dunia ini. Makanya yang dibutuhkan apa? Syukur. Syukur itu mudah atau sulit? Bapak Ibu, syukur itu mudah atau sulit? Mudah munine ngucapnya tapi sulit prakteknya. Syukur gitu. Syukur. Karena urusan mukmin cuma dua. Kalau tidak senang, kalau tidak sabar, syukur. Itu orang mukmin. Ajaban li amri mukmin, menakjubkan orang mukmin itu urusannya. Kalau dia diberi cobaan, sabar. Kalau dia diberi kesenangan, syukur. Mudah enggak ucapannya? Mudah. Prakteknya bersama-sama kita. Oleh karena itu, saya kemudian menggarisbawahi untuk pelajaran kita semuanya dari kisah Qarun ini menjadi praktek kita bersama-sama. Kita coba merenung salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal suratnya, yaitu dalam surat Al-Adiyat. Di sana ada bunyi innal insana lirabbihi apa? Innal insana lirabbihi lakanud. Ya, kayaknya masih mikir khawatir salah. Atau memang enggak betulan, enggak hafal betulan. Innal insana lirabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al-insan manusia lirabbi kepada Tuhannya lakanudun sangat ingkar. Yang disebut Allah siapa? Siapa ini? Saya ulangi. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Yang disebut siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Jenengan? Ya, berarti siapapun yang namanya manusia bisa berlaku lakanudun, bisa berlaku ingkar. Bisa dipahami Pak Ibu? Kita manusia bukan? Kita bisa jadi lakanud enggak? Ingkar bisa enggak? Bisa. Oleh karena itu, saya mendapatkan keterangan dari guru-guru kami, ulama menyampaikan ciri-ciri orang yang lakanud. Orang-orang yang lakanut. Kalau saya nanti ngomong lokanut, lakanut, jangan paham ya. Apa itu lakanut? Sangat ingkar. Apa itu lakanut? Ya, jangan nggak usah mikir apa itu lakanut gitu. Innal insana lirabbihi dalam surat Al-Adiyat, nanti buka suratnya, terjemahnya buka. Ciri-ciri orang yang lakanut, yang sangat ingkar, di antara satu, selalu mengingat musibah dan mudah lupa kepada nikmat. Selalu mengingat musibah dan mudah lupa terhadap nikmat. Contoh, Bapak Ibu, mohon maaf, jenengan merasa memiliki mata itu kapan? Kapan Pak Kiai? Ketika mata kita belekan. Betul enggak? Ketika mata kita belekan, arek kedep angel banget iki. Bayangake yang dipikirkan dalam otak langsung apa? Mata. Betul? Ketika kita merasa memiliki gigi kapan? Habis ketemu saiki tak jadino maksudnya. Artinya ketika kita memiliki yang berada di dalam badan ini, makanya dalam bahasa Arab gimana kalimatnya? Man arafa nafsu faqad arafa Allah. Barang siapa itu yang mengenal dirinya, maka mestinya dia mengenal Allah. Kalau dia merasa saya itu punya mata, kapan yang diingat? Sakit. Kalau saya punya gigi, kapan diingat? Sakit. Kita punya paru-paru bernapas, kapan ketika ingat? Kesasar Mbak Ani dan lain sebagainya. Tapi
pada waktu sakit kemudian kita mungkin berucap, lorok ora mari-mari ya. Padahal lorok seminggu, sehat. Jadi ini adalah orang yang selalu mengingat musibah dan mudah lupa nikmat. Nek kayak musibah itu jangan kalingan baik. Tapi ketika nikmat kelalen. Contoh begini, ini contoh sederhana. Ini makanya kalimat itu hati-hati. Gini, anggap saja kita masyarakat Temanggung ya, yang kemudian masyarakat kita mayoritas tembakau, apalagi dulu tembakau masih jaya. Di bulan Juli sudah berharap kemarau, hujan. Betul nggak Pak Ibu ya? Yang tahu tentang masyarakat Temanggung ya? Kapan hujan? Kapan hujan? Betul ya Allah, kapan hujan ya Allah gitu. Kemudian Allah kabulkan doanya. Juli nggak hujan, Agustus nggak hujan, September nggak hujan, Oktober nggak hujan, November nggak hujan. Apa yang diminta? Ya Allah, kapan hujan gitu. Ada mendung yang sudah menggumpal itu kemudian berkata, mudah-mudahan hujan. Nggak hujan juga. Besok ada halilintar yang menyambar. Wah, kayaknya ini hujan, ketok petang dedet ya. Ternyata nggak hujan. Besoknya kemudian ada tanda-tanda hujan. Betul, kemudian hujan betulan. Wah, ya Allah ya Rabbi, senang banget, bahkan nek perlu sujud. Syukur alam sudah hujan, pertanian mulai toto-toto nanam kembali. Kemudian turun hujan. Sehari hujan, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, ngomong apa lagi? Ya Allah, ya hujan mawon nggih. Mbok yo terang baraniku niki popoke mboten garing. Kadang-kadang kita seperti itu enggak Bapak Ibu? Oh kok iya banget. Iya boleh, tapi enggak boleh sifatnya penyesal gitu. Ya enggak apa-apa, ya Allah mudah-mudahan hujan boleh. Tapi kalimat penyesalan itu udian baik. Berarti sama Allah protes nih. Allah itu paling enggak suka kalau ada orang yang protes. Allah itu dalam hadisnya Rasul mengatakan begini, janganlah kamu mencaci maki angin. Angin itu milik Allah. Jangan kamu mencaci hujan. Nek hujan nggak ada hadisnya ya, tapi angin. Artinya jangan mencaci maki hujan, jangan mencaci maki angin, karena semuanya milik Allah. Artinya kalau kita mencaci maki sama dengan mencaci maki, ya boleh minta, ya Allah mbok terangke pokoknya mek garing, boleh, tapi jangan sampai mencaci. 1, selalu mengingat musibah dan lupa kepada nikmat. Nek disilih duit wong apian. Nah, ketika dia nyilih kelalen gitu. Pokoknya jangan cari sendirilah ceritanya nanti. Ya. Pokoknya selalu mengingat musibah, mudah lupa kepada nikmat. Itu cirinya siapa? Orang yang lakanutun. Apa itu lakanut? Ingkar. Pokoknya kalau nikmat, kalau seneng kalingan, kalau susah enggak ingat. Itu apa itu? Kemudian kedua, kufur ketika sedikit dan tidak syukur ketika mendapatkan banyak. Kufur ketika sedikit dan tidak syukur ketika mendapatkan banyak. Yuk, ngaji yuk Bu. Saya itu mau cari makan aja repot deh. Saya mau bekerja dulu gitu, biar nanti saya mapan dulu uripnya. Ayo Pak jamaah Pak, ini repot banget ini saya itu pekerjaannya kayak gini. Saya masih cari uang itu repot gitu. Lur duit ke angel, maka saya mohon maaf nggak bisa seperti itu. Ketika miskin punya alasan bahwa dia itu kekurangan hartanya. Kemudian Allah bukakan hartanya, dibukakan oleh Allah hartanya. Seperti Korun itu loh. Aktif ngaji nggak Korun? Aktif ngaji enggak? Aktif. Hafal kitab enggak? Tapi kemudian dibukakan rezeki jadi gitu enggak? Maka ketika dia miskin
Alasannya mohon maaf saya nggak bisa kegiatan kebaikan karena saya miskin. Allah bukakan betul rezekinya. Ayo saya uripis mapan. Mohon maaf sibuk saya. Hawas itu pertanda bisa menjadi lakanutun, ingkar. Atau juga begini, ketika dia sakit, alasannya kalau sudah sehat, yuk bu ngaji bu, ngembenek wis sehat. Yuk pak ngaji pak, ngembenek wis sehat. Ada cerita begini, ini saya mendengarkan langsung. Suatu hari ada orang yang datang ke musola kami. Dia kecakot ulo. Bahasa Indonesia apa itu? Digigit ular. Ular apa ulo? Ya, dia digigit ular. Ularnya berbisa. Kemudian dia berobat sana kemari, kemudian dia datang ke masjid, ngomong di hadapan kami. Saya ingat betul kalimat itu. Pokok men, nek nyong mari, nyong arak sregep ring masjid. Pokok men, nek nyong mari, arak sregep ring masjid. Karena kalau ular itu bisanya bisa itu kan racun kan. Kalau sudah kena bisa, kalau sudah sampai ke pembuluh darah dan lain sebagainya, paling dekat kemana? Mati. Maka dia mengatakan, pokok men kalau aku mari, saya akan aktif ke masjid, sholat. Karena dia gak pernah sholat. Digigit itu kemudian dia begitu. Allah takdir dia sembuh, dan kemudian setelah sembuh dia tidak sholat. Kayaknya sampai meninggalnya kayaknya gak sholat dia. Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Artinya jangan menjadi orang baik itu nunggu sehat. Betul? Berapa banyak orang yang sakit tapi ibadahnya bagus karena ketawakalannya kepada Allah. Berapa banyak orang yang sehat justru tidak baik. Dan begitu pula berapa banyak orang yang sehat kemudian dia mewakafkan hidupnya di jalan Allah. Ibu bapak mumpung sehat, ibu bapak jenengan datang setiap Ahad mesti datang. Ibu bapak jenengan setiap Ahad mesti ngaji. Boleh dikatakan hampir setiap Ahad mesti ngaji. Kalau ini berlaku dengan jenengan gimana? Kan Rasul mengingatkan begini. Idza maridu abdu asafaruh kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila ada seorang hamba yang dia sakit atau dia bepergian, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kalau tidak sakit dan tidak pergi. Kalau jenengan setiap hari, Bapak-bapak, setiap hari apakah jenengan 5 waktu genap atau tidak genap, selalu jamaah dari 5 waktu itu, baik genap atau tidak genap, bisa dipahami ya? Bisa 5 waktu itu jamaah atau kurang dari 5 waktu, selalu itu. Saya itu salat subuh jamaah, berarti gitu, subuhnya. Saya itu duhur menit jamaah, duhurnya. Atau setiap 5 waktu jamaah, kemudian Bapak, Allah takdirkan jenengan sakit, dapat pahala sama sebagaimana tidak sakit. Berarti membiasakan kebaikan itu efek. Ibu, bapak, setiap pekan saya itu hampir mesti ngaji. Setiap pekan di Al-Manar. Tapi Allah takdirkan jenengan pepergian atau sakit, dapat pahala sama enggak? Itu sabda Rasulullah. Makanya kemudian Allah menyampaikan dalam firman yang jenengan apal, yaitu Allah menyampaikan dalam surah At-Tin salah satunya. Allah menyampaikan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ulama menafsirkan dari kalimat falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak akan terputus. Pahalanya enggak terputus. Ada yang menafsirkan siapapun orang mukmin yang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu terus menerus, maka kemudian terhalang karena bepergian atau terhalang karena sakit, bahkan sampai pikun sekalipun, maka dia tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Karena kalau nggak pikun mesti ngaji, karena kalau nggak pikun mesti tilawah, karena kalau pikun mesti datang ke masjid. Berarti enak nggak jadi orang mukmin? Itulah investasi sehat. Wah, investasi gak apa-apa. Itulah tabungan sehat.
Nanti ketika sakit panen enggak? Panen apa? Panen pahala sebagaimana sehat. Falahum ajrun ghair mamnun. Pahalanya enggak putus, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan bleger gagah kayak gini, kalau takdirkan jenengan mungkin ada di antara Bapak Ibu di Allah takdirkan mungkin sakit atau mungkin stroke atau sebagainya yang kita tidak berharap, kemudian enggak datang ke pengajian karena alasan itu, maka pahalanya enggak akan terputus. Alhamdulillah, itulah kenikmatan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, ketiga ya, apal ya, mana ini? Saya tadi ngekliknya salah ini. Bentar ya. Yang ulangi, yang ke satu apa? Yang kedua? Masya Allah. Sudah, ini saya tadi kemana ini? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya. Oh ya, ketiga. Ajak balik apa ya? Baik, yang ketiga. Menggunakan nikmat untuk maksiat. Orang yang lakanut menggunakan nikmat untuk maksiat. Contoh, mohon maaf ya Pak, saya cerita ini masa lalu. Saya mohon maaf karena saya sedikit tahu tentang orang Temanggung. Tidak semuanya tidak kebiahuyah, tapi telinga itu sampai ke telinga saya. Dulu di masa jaya-jayanya Temanggung itu dengan tembakunya. Karena ini beberapa orang yang nyampe ke telinga saya ini. Dulu masa jaya-jayanya Temanggung itu bagus banget di tembakunya. Konon jari ini aman ya. Konon di antara petani juga, bakul juga, konon itu di Bandungan itu rame. Itu namanya Bandungan ya? Nek sana Bandungan ya? Ya, di Bandungan itu rame. Plat AA itu banyak. Bahkan ada yang sampai jalan-jalan ke Doli. Tahu Doli enggak? Surabaya. Konon Doli itu prostitusi sudah skala nasional sebelum ditutup. Katanya plat AAE juga ada. Berarti dia diberi Allah rezeki banyak, kemudian maksiat. Lakanudun. Ada cerita begini. Ini cerita teman saya. Sahih insyaallah. Karena teman saya itu seorang ustadz dan dia motivator dan selama ini sama saya jujur. Dia berkata begini, orang Temanggung. Ada seorang penjual daging mentah dari Doli tadi. Paham gak kalimat ini gak? Paham gak Pak? Ada perempuan penjual daging mentah dari Bali, dari Doli tadi. Paham gak Bu? Orang cocok-cocok gak? Nah, karena kemudian tutup di Doli, dia punya beberapa kontak dari orang Temanggung, kemudian dia membuka praktek di Temanggung. Pokok men. Nah, buka praktek di Temanggung. Teman saya cerita ini, seorang ustadz, saya husnan beliau adalah orang yang jujur. Buka praktek di Temanggung. Melayani para langganan dulu dan kemudian membuat pasar baru. Sampai suatu hari penjual daging mentah ini dia lagi jalan tapi karena mungkin nggak pakai kendaraan sendiri, dia numpak becak. Kepada si pemilik becak ngucap, Pak, saya nggak bisa bayar, tapi jenengan monggo nek badhe dahar. Akhirnya kemudian tukang becak itu ya dilalah napa dilawah nggih. Dia akhirnya makan daging mentah itu. Ini paham toh Pak?
makan. Kemudian selesai makan, tidak begitu lama istrinya sakit karena dibawa ke rumah sakit karena hamil. Dicek dokter, dinyatakan istrinya kena virus. Dibawa dari perempuan penjual daging mentah itu. Si tukang becak makan daging mentah ini, yang kena akibatnya istrinya yang tidak berdosa, anaknya yang tidak berdosa. Innal insana li rabbih lakanut, masya Allah. Nah, hati-hati. Atau kemudian dapat jabatan, tanda tangannya laku keras nih, karena dia punya kedudukan. Memiliki kedudukan digunakan untuk jauh dari Allah, memanfaatkan kedudukannya, kemudian dia justru bermaksiat kepada Allah. Kentungan palu ini sangat penting, betul nggak Pak? Tapi gunakan untuk selain Allah. Na'udzubillah. Makanya ibu bapak, jenengan kalau dititipi harta Allah, gunakan sebaik-baiknya untuk dakwah. Yakin itu akan babar, itu barokah. Jenengan kalau diberi kesempatan menjadi pejabat Pak, Bu, menjadi orang yang ditinggikan di sebuah instansi Pak, Bu, gunakan untuk dakwah. Hidupnya barokah. Kemudian yang keempat, ingat nikmat tapi tidak mengingat siapa yang memberi nikmat. Nah, Bapak Ibu, ingat nikmat tapi tidak mengingat siapa yang memberi nikmat. Jadi kalau nikmat kan, kesenangan itu kan ada dua Bapak Ibu. Satu, kesenangan nikmat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun tadi, maka kemudian bukti kita menunjukkan kita syukur kepada Allah, hartanya kemudian kita berikan kepada haknya. Ibu bapak, jenengan zakat banyak dengan sedikit, milih yang banyak atau sedikit? Seandainya jenengan gini, seandainya, tapi ini mengandai-andai ya Pak nggih. Jenengan kalau punya uang 1 juta, zakatnya berapa? 25.000. Banyak nggak zakat 25.000? Jenengan ditakdirkan Allah mempunyai uang 40 juta, zakatnya berapa? Zakat 1 juta banyak nggak? Allah takdirkan jenengan punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? Selawi yuto, zakat 25 juta banyak enggak? Lah itu masalahnya. Nek koyong ini angel sugih iki. Betul enggak Pak? Angel sugih kudu jenengan tetap mengatakan uang 25.000 zakat dari 1 juta banyak enggak? Sedikit, ngono terus lho. Punya 40 juta, zakat 1 juta sedikit. Punya uang 1 miliar, zakat 25 juta sedikit. Posisikan, jadikan sedikit, karena berbandingnya dengan yang dimiliki. Ini jenengan malih ya berarti orang bakat sugih. Itu kalau kita dapat nikmat dari Allah. Zakat jangan sampai ditinggalkan, dan zakat kaum muslimin itu sedikit. Karena sifat manusia itu bakhil. Betul enggak Bapak Ibu? Asline manusia kuwi gutil. Asli nih. Ada satu keterangan, tapi saya perlu telacak lagi Ustaz Zen. Saya punya keterangan dari para ustadz-ustadz kita, bahkan ada keterangan yang lainnya, itu konon Bani Israel itu kalau diperintah zakat itu separuh dari hasil. Banyak enggak? Jenengan hasilnya 1 pekan ini dapat 1 juta, zakatnya berapa? Banyak enggak? Makanya kemudian Bani Israil itu ngakali sama Allah. Ada riwayat yang kita dapatkan, karena dia itu tahu zakatnya banyak, maka kemudian dia membawa hartanya sendiri. Dulu kan pakai kepingan emas ya, zakatnya uangnya itu zaman dulu. Kemudian dia gendong sendiri dibawa ke tanah lapang. Emas itu yang digunakan zakat separuh dari hasil itu. Kalau dapat 1 juta 500, 10 juta 5 juta, 100 juta 50 juta. Zakat yang dia miliki itu dia langsung zakatkan sendiri kepada Allah. Enggak mau perantara. Ini dalam satu cerita. Dan ini guyonan.
Yaitu dia kemudian ditanya, mau kemana Pak? Mau zakat, kepada siapa? Allah. Kemudian sampai ke tanah lapang, uang yang satu kantong ini gunakan zakat, kemudian dia lempar ke langit. Lempar ke langit kemudian jatuh. Dia mengatakan, ya Allah, aku zakatkan langsung kepadamu ya Allah, kemudian lempar ke langit. Dan jatuh. Engkau tidak menerima zakatku ya Allah, sudah saya bawa pulang. Itu dulu riwayat yang kita dapatkan, zakatnya separuh Pak. Kemudian berubah kepada agama Nasrani. Jangan boleh tanya kepada tetangga. Orang ini katanya zakatnya 10%. Boleh ditanyakan benarnya. Tapi yang kita baca adalah 10%. Banyak enggak 10% zakatnya? Kalau 1 juta 100, kalau 1 miliar 100 juta. Allah itu tahu karena kita itu bersifat bagu. Maka kemudian Allah rebat syariatnya yang seperti itu jadi jadi 2,5%. Nek kok jenengan masih mengatakan banyak ya Pak Jen? Lakanudun. Itu kalau sifatnya nikmat langsung dari Allah. Kalau nikmat ada perantaranya, misalnya dari orang, maka jenengan perlu mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah jazakallah. Jazakumullah. Ibu, nek jenengan diberi sesuatu oleh bapak-bapak, ngucapnya gimana? Jazakallah. Jangan mengatakan jazakillah ya Ustadz. Nek jazakillah itu perempuan ya. Saya itu pernah sama ibu-ibu mengatakan, Ustadz jazakillah ya, kula mesen mawon. Kok ngopo tuh Ustadz? Saya itu laki-laki. Laki-laki jazakallah lah gitu. Kalau diberi manusia, ucapkanlah terima kasih, sifatnya jazakallah. Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepada Anda sebagai wujud keterimasan kita. Ibu diberi ilmu sama Ustadz, mengucapkan jangan diberi sesuatu oleh orang. Artinya kita adalah orang yang pandai mengingat nikmat dari pemberian. Siapapun yang memberi, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau langsung Allah, langsung sama Allah. Kalau pada perantara manusia, maka juga ada hak manusia untuk diberi seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.